Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, yuk kita berdoa dulu ya. Oke, yuk kita lanjut langsung ke bagian berikutnya. Munculnya DID disebabkan oleh otak yang mencoba untuk beradaptasi agar individu dapat bertahan hidup dengan trauma yang ia miliki. Jawab dokter itu. Dengan kata lain, Ozan yang lemah dan tidak pernah bisa melawan Marlowe. Tanpa ia sadari, ia menciptakan kepribadian lain dalam dirinya sebagai sosok yang ditakuti oleh Marlowe, yaitu sosok Rose. Yohana menimpali. Dari mana Ozan tahu tentang Bu Rose? Dan kita nggak benar-benar yakin apakah Bu Rose itu adalah sosok yang Marlowe takuti kan? Dari foto itu saja, kita bisa tahu Gung, kalau mereka pernah deket. Kok bisa sih kamu jadi penyidik? Sandra mulai kesal pada Agung. Tapi kekesalannya itu membuat yang lain jadi tertawa dan memberikan sedikit hiburan. Walaupun sudah begitu, Agung belum juga kapok untuk bertanya lagi. Tapi, apa benar Bu Rose itu sosok yang Marlowe takuti? Bukannya dia adalah ibunya. Dan lagi Bu Yo kan kemarin bilang kalau Bu Rose itu orang yang sangat baik. Kali ini Sandra sependapat dengan Agung. Orang itu bisa berubah karena sebuah keadaan, jawab Yohana. Raut wajahnya yang tadi agak ceras ketika jadi muram. Sejak tahu suaminya selingkuh, dia jadi kayak orang gila. Dari luar dia memang terlihat tegar, tapi waktu dia lagi sendiri, dia selalu menangis dan menangis. Parahnya, waktu dia lihat Marlowe, dia jadi kayak orang kesetanan. Mungkin karena secara fisik Marlowe itu sangat mirip sama ayahnya. Tapi suatu hari dia juga pernah bilang dia selalu menyalahkan Marlowe karena ia tidak melakukan sesuatu saat ayahnya sedang selingkuh sampai akhirnya Rose mengetahuinya sendiri. Sejak saat itu, setiap aku datang ke rumahnya, keadaan Marlowe makin hari makin memburuk. Berat badannya semakin turun dan banyak luka lebam di tubuhnya. Jadi, Mario memutuskan untuk memisahkan Marlowe dari Rose karena menurut Mario, Rose sudah tidak sehat mentalnya. Sandra menjadi sangat canggung mendengar cerita dari Yohana. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia baru tahu kalau sesuatu yang dulu ia lakukan bisa berdampak seserius itu. Jangan sampai pada selingkuh teman-teman. Efeknya sangat berbahaya. Oke, lanjut. Kejadiannya waktu Marlowe umur berapa Bu? Tanya Agung. Yohana mengernyitkan keningnya. Aku gak terlalu ingat, tapi kayaknya waktu Marlowe kelas 2 atau kelas 3 SMP. Tapi dok, Ozan pernah bilang dia sering melihat sosok wanita muda bernama Mawar. Tapi hanya Ozan yang bisa melihatnya. Dan Ozan sendiri tahu bahwa itu tidak nyata. Apakah itu gejala Saizo? Dokter itu kembali membuka foto scan otak Ozan. Di sini bisa dilihat kalau dia mengalami luka pada otaknya. Dia mengalami cedera kepala tertutup. Suatu cedera yang bahkan tidak menyebabkan kerusakan pada tulang tengkorak dan tidak mengenai otak secara langsung. Jadi, dia mulai mempresentasikan si kepribadian keduanya sebagai Mawar yang bisa ia lihat. Baik Mawar maupun Rose, mereka adalah sesuatu yang Ozan ciptakan sendiri tanpa ia sadari. Apa dia pernah menerima kekerasan fisik maupun verbal? Iya dok, jawab Sandra. Oke, saya akan segera memberikan laporan pemeriksaannya langsung pada Pak Komisaris, ucap dokter itu. Mereka membawa kembali Ozan yang sudah sadar, tapi ia seperti orang yang linglung dan hanya diam di perjalanan sampai ke kantor polisi. Mereka menempatkan kembali Ozan di ruang interogasi, namun kali ini sepertinya Agung lebih peduli dengan Ozan. Ia memberi Ozan selimut dan menaikkan suhu di ruangan itu. Terdengar suara ketukan di pintu ruang pemantau. Sandra mengintip dari kaca. Terlihat seorang petugas polisi bersama dengan seorang anak yang mengenakan seragam SMA. Itu pasti Odi, batin Sandra. Ia langsung keluar mengambil mereka dan membawa Odi ke ruang interogasi lain. Sandra merasa sangat kesal mendengar jawaban dari kepribadian lain yang ada di dalam diri Ozan itu. Ia memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya hari ini dan pulang. Ia sudah cukup lelah. 2 hari bekerja non-stop, apalagi yang ia hadapi sekarang bukan orang yang sehat secara mental. Ia keluar dari ruang interogasi itu menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya.
Setelah berpamitan dengan Yohana dan Agung yang kini sedang mengawasi Ozan, ia langsung keluar menuju parkiran dan masuk ke dalam mobilnya. Di perjalanan ia teringat kembali dengan Bu Ratih. Beliau pasti sangat sedih, batin Sandra. Karena terlalu memikirkan Bu Ratih, ia memutuskan untuk mampir sebentar sebelum pulang. Sandra memutar balik mobilnya ke arah rumah Bu Ratih. Sandra berjalan menuju pintu rumah itu dan mengetuknya. Sesaat hening tidak ada jawaban dari dalam. Ia mencoba untuk mengetuk lagi. Sandra mengetuk pintu lebih lama dari sebelumnya tapi tetap belum ada jawaban. Ya ada orang kali ya, batin Sandra. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Saat sedang berjalan menuju mobilnya, ia melihat seperti ada orang yang mengintip di jendela sebuah rumah berlantai 2 yang berada di seberang rumah Bu Ratih. Sandra melirik dan melihat sosok anak kecil itu masih memandanginya. Tapi saat ia menengok ke arahnya, anak kecil itu seperti ketakutan dan langsung menutup gorden jendela tersebut. Sandra merasa ada hal yang janggal, jadi ia memutuskan untuk menunggu sebentar di mobil. Dari dalam mobil, Sandra bisa melihat anak kecil itu kembali mengintip dengan wajah yang ketakutan. Sandra sudah tidak bisa menahan dirinya. Ia langsung keluar dari mobil dan berlari menuju rumah anak itu. Ia menerobos masuk melalui pintu depan dan berlari menuju tempat di mana anak itu berdiri sekarang. "Kamu kenapa?" tanya Sandra dengan nafas tersenggal-senggal. Anak itu tidak menjawab, ia justru sangat ketakutan melihat kedatangannya. Sandra mencoba mengatur nafasnya supaya lebih tenang dan tidak membuat anak itu jadi lebih takut. "Orang tua kamu kemana?" Sandra kembali bertanya dengan nada yang sedikit lembut. "Kerja," jawab anak itu dengan suara sedikit bergetar. "Nama kamu siapa? Kenapa kamu tadi ngintip dari jendela?" Sandra sengaja menanyakan hal itu karena ia merasa ada hal yang disembunyikan oleh anak itu. "Via," jawabnya sembari menangis. Sandra baru sadar bahwa sedari tadi Via menggenggam sebuah ponsel dengan sangat erat. Sandra menunjukkan tanda pengenalnya kepada Via. "Kakak ini polisi, jadi kamu jangan takut. Kakak bukan orang jahat. Kamu umur berapa, Via?" 7. Kini Via sudah tidak bisa menangis lagi, tapi saat Sandra mencoba mengambil ponsel miliknya Via, ia kembali ketakutan. Ia sampai berjongkok dan menyembunyikan ponselnya di dalam bajunya. Sandra semakin yakin ada hal yang Via sembunyikan. Ia berinisiatif untuk mengambil ponselnya yang ada di dalam mobil dan kembali lagi ke rumah itu. "Kakak juga punya HP nih. Kakak cuma mau pinjam HP kamu. Kamu juga boleh pinjam HP kakak kok." Sandra mencoba membujuk anak itu supaya mau menyerahkan HP-nya. Tapi Via tetap bersikeras menyembunyikan HP-nya. Hari sudah semakin larut. Sandra tidak bisa memaksa Via, jadi ia hanya mengajak Via mengobrol sampai ia mau memberikan ponselnya. "Siapa ya?" tanya seorang wanita yang baru saja masuk. Via berlari kepada wanita itu dan berteriak, "Ibu!" "Saya Sandra," jawab Sandra sembari menunjukkan kartu identitasnya. "Ada apa ya?" Wanita itu terlihat cukup ketakutan saat melihat kartu identitas Sandra yang ternyata seorang polisi. "Saya sedang menyelidiki kasus penemuan mayat yang tempo hari ditemukan di sekitar kompleks ini. Saya ingin meminjam HP Via sebentar." Via ini gak tahu apa-apa, dia gak ada kaitannya sama kasus ini. Sandra sangat kebingungan berada dalam situasi seperti ini. Waktu yang seharusnya ia gunakan untuk istirahat justru habis di rumah ini. Tapi ia sangat yakin sekali dengan perasaannya kalau Via menyembunyikan sesuatu. Sandra terdiam. Ia memikirkan cara supaya ia bisa memeriksa ponsel itu. "Bu, apa ibu sudah tahu kalau Ozan anak dari Bu Ratih? Orang yang tinggal tepat di depan rumah ibu itu udah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penemuan mayat itu." Saya nggak tahu, tapi ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan keluarga saya," jawab wanita itu ketus. Setelah melakukan mediasi yang cukup panjang dan beberapa ancaman yang Sandra berikan karena menurutnya wanita itu mengganggu jalannya penyelidikan dan tidak kooperatif, akhirnya dia bersedia menyerahkan ponsel milik Via kepada Sandra. Memang cara yang Sandra tempuh tidak selalu benar, dengan paksaan dan tanpa surat perintah. Tapi tampaknya Sandra sudah terlalu lelah dengan kasus ini. Ia ingin segera menyelesaikannya.
Sandra cukup merasa tegang saat mulai membuka ponsel milik Via. Dimulai dari pesan, kontak, dan log panggilan. Tidak ada hal yang mencurigakan. Sejenak ia sempat berpikir, apakah ia terlalu terbawa dengan kasus ini sehingga ia jadi gampang curiga terhadap siapa saja? Tapi pikiran itu langsung hilang ketika ia membuka galeri pada ponsel tersebut. Ozan, gumam Sandra. Dalam foto itu terlihat seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Ozan sedang mengendap-endap di sebelah pohon mawar. Ada yang aneh. Sandra memperbesar foto itu dan mendekatkan pandangannya, tapi ia masih belum jelas melihat benda apa yang ada di tangan Ozan. "Ada apa, Mbak?" tanya wanita itu kepada Sandra. Sandra menunjukkan foto yang ada di ponsel Via kepada ibunya. Dia sangat terkejut melihat foto seperti itu ada di ponsel milik anaknya. "Kamu dapat foto ini dari mana, Vi?" bentak wanita itu. Via menangis karena ketakutan dan dia berlari masuk ke dalam kamarnya. Sandra melihat rincian dari foto itu. Tanggalnya sangat pas dengan hari di mana jasad Marlo ditemukan dan waktunya menunjukkan hanya selisih 1 jam dari pertama kali Bu Ratih menemukan mayat itu. Apa yang sedang Ozan lakukan? Kenapa dia harus mengendap-endap? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Sementara HP ini saya bawa ya Bu. Besok mungkin akan ada petugas dari kepolisian mengantarkan surat panggilan untuk Ibu dan Via untuk datang ke kantor sebagai saksi. Sandra membawa ponsel itu bersama dirinya kembali ke kantor polisi. Ia masuk ke dalam ruang pemantau dan mendapati Agung sedang sendirian tertidur di kursi. Di seberang ruangan itu seharusnya ada Ozan, tapi ruangan itu kosong. "Gung, Ozan mana, Gung?" Agung membuka matanya. Udah dipindah ke sel. Saat Agung sedang berdiri dan meregangkan otot-ototnya, wajahnya ditodong dengan HP yang Sandra bawa. "Apa nih?" tanya Agung sembari menguap. Belum sempat Agung mengumpulkan semua kesadarannya, ia sudah ditarik keluar oleh Sandra. Ia dibawa ke dalam ruang interogasi. "Bu Yo mana?" Agung menunjuk ke atas yang artinya beliau sedang berada di ruang komisaris. "Kamu tunggu di sini bentar, Gung. Kita harus bahas ini, penting." Agung menurut saja dengan perintah Sandra. Kini mereka bertiga, Sandra, Agung, dan Yohana berkumpul di ruang interogasi. Sandra mulai menceritakan tentang apa yang baru saja ia dapatkan dari tetangga Ozan. Ia menunjukkan foto itu pada Agung dan Yohana. "Kok bisa anak umur 7 tahun ngambil foto dengan sekebetulan ini?" Sandra mengadikkan bahunya. "Aku belum bisa tanya tentang itu, karena anak itu kayaknya masih ketakutan. Jadi aku mau minta surat perintah buat pemanggilan mereka besok supaya semuanya jelas." Sandra mencoba menjelaskan. Tunggu, si Ozan lagi ngawasin siapa sih sampai harus sembunyi gitu? Terus dia pegang apa di tangannya? Kenapa harus ada pohon mawar sih? Jadi nggak kelihatan dia pegang apa." Agung terus-menerus menggerutu karena foto itu tidak terlalu jelas. "Gung." Sandra menatap Agung dengan sangat dalam. "Apa, San?" "Apa, San? Jangan gitulah, ngeri tahu." "Gung, kamu pernah melampirkan bukti yang ada di TKP berupa bunga mawar yang ada sidik jari milik Ozan kan? Jangan-jangan kelopak bunga mawar itu dari sini," ucap Sandra sembari menunjuk foto itu. "Itu bukan Ozan. Itu pasti kepribadiannya yang lain, karena Ozan bilang setelah dianiaya oleh Marlo, dia baru bangun paginya itu juga waktu dengar Bu Ratih menjerit. Dan waktu aku lihat kondisi fisiknya, aku yakin dia nggak bohong. Dan juga kita nggak punya apa-apa buat membuktikan statement kamu, San." Sandra menghela nafas dan meletakkan kepalanya di atas meja. Jika benar yang Agung katakan, itu berarti mereka tidak dapat langsung menanyakan hal itu kepada Ozan. Mereka harus menunggu kepribadiannya yang lain untuk keluar terlebih dahulu. Awalnya Sandra mengira semuanya akan berjalan dengan mudah, tapi kenyataannya tidak semudah yang ia pikirkan. "Aku akan minta tolong sama digital forensik buat memperjelas gambar ini supaya bisa kelihatan apa yang Ozan sedang pegang. Karena bisa saja itu senjata yang ia gunakan untuk membunuh Marlo." Mereka cukup lega mendengar inisiatif dari Yohana. Dan malam itu mereka kembali menginap di kantor. Pagi harinya Sandra dibangunkan oleh Agung karena mereka diminta untuk berkumpul di ruang interogasi oleh Yohana.
Hasilnya udah keluar. Kita harus ke sana sekarang, ucap Yohana. Mereka bersama pergi menuju BFN, Badan Forensik Nasional, untuk melihat hasil kejernihan dari foto yang Yohana kirimkan semalam. Cukup berat bagi Sandra untuk kembali ke tempat asalnya sebelum menyelesaikan kasus ini. Sebagai dokpol, pekerjaannya bukan hanya berkutat di ruang autopsi, tapi ia harus ikut terjun ke lapangan untuk menyelidiki kasus yang ia tangani. Biasanya, ia hanya terlibat selama 3 hari, tapi kali ini sepertinya ia harus lebih lama terlibat dalam kasus ini. Silakan masuk, sapa wanita yang sedang berdiri di depan sebuah ruangan yang bertuliskan Digifor. Mereka mengikuti wanita itu sampai ke mejanya. Aku gak yakin sama hasilnya, tapi sejauh ini setelah aku perjelas maksimal mungkin, benda ini yang paling mirip ia menuju gambar pada komputernya. Sebuah handycam yang diletakkan di sebelah foto Ozan. Apa yang sedang ia rekam kalau memang yang dipegangnya itu adalah handycam? Bukannya dia juga punya HP? Kenapa harus handycam? Gumam Sandra terheran-heran. Aku kan udah bilang, San, dia pasti kepribadiannya yang lain, jawab Agung. Maaf ya, aku cuma mau mengeluarkan sesuatu yang mengganggu pikiranku. Wanita itu ikut berdiskusi bersama Agung dan Sandra. Sedangkan Yohana yang fokus melihat ke dalam komputer. Kalau memang Ozan yang kalian sebut adalah pelaku pembunuhan ini, apakah mungkin dia sengaja merekam untuk menunggu respon orang pertama yang menemukan jasad itu? Maksudmu seperti orang psikopat yang senang melihat karyanya dilihat orang, tapi itu gak menjelaskan ekspresi wajahnya yang terlihat ketakutan. Yohana memperbesar gambar itu dan lihat gesturnya. Ia berusaha supaya tidak terlihat. Kita harus balik ke kantor. Pemilik HP itu udah datang, ucap Agung. Oke, sekarang kita bagi tugas. Sandra minta keterangan dari saksi. Agung datang ke rumah Ozan dan cari handycam itu. Saya sendiri yang akan menanyakan pada Ozan, perintah Yohana. Di kantor polisi, Via, kakak mau tanya, kok Via bisa dapat foto ini dari mana? Sandra bertanya dengan nada yang sangat lembut supaya Via mau menjawab dan tidak merasa takut lagi seperti sebelumnya. Via menatap ibunya. Ibunya hanya mengangguk, memberi arahan supaya Via mau bercerita. Waktu itu ibu lagi nyuruh aku buat mandi karena mau berangkat sekolah. Terus dari jendela aku lihat Kak Ozan lagi di pohon mawar. Itu pohon mawar punya Bu Tiwi. Bu Tiwi sayang banget sama pohon mawarnya. Jadi aku foto Kak Ozan karena kirain Kak Ozan lagi metik mawar punyanya Bu Tiwi, jawab Via dengan nada bicaranya yang sangat polos. Sandra tersenyum mendengar pengakuan dari Via. Setelah sedikit berbincang dengan ibunya, Sandra memperbolehkan mereka untuk pulang. Di rumah Ozan, sudah hampir setengah jam. Agung duduk di teras rumah itu. Berkali-kali ia mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Agung mencoba mengintip dari jendela dan ventilasi, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Akhirnya Agung menelpon komisaris, meminta izin untuk melakukan penggeledahan secara paksa. Dan untungnya beliau mengizinkan. Agung langsung menghubungi para rekannya untuk membawa peralatan untuk membongkar pintu rumah itu. Agung dan timnya langsung menyisir seluruh bagian rumah itu. Pintu ini kekunci, Gung, teriak salah satu rekannya. Agung langsung bergegas mengambil rekannya dengan membawa linggis. Dengan susah payah, Agung dibantu teman-temannya mencoba untuk membuka ruangan tersebut. Saat pintu terbuka, Agung terbatuk-batuk karena ruangan itu sangat berdebu. Belum ada semenit ia membuka ruangan itu, terdengar suara rekan satu timnya yang sudah masuk berteriak cukup keras. Agung segera mengecek ke dalam. Wah, Agung tersentak dan terjatuh. Ia terbelalak sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa memandangi sosok yang ia kenal sedang tergantung dengan sebuah tali di lehernya. Bu Rati, ucap Agung tergagap. Gung, sadar Gung, sadar. Salah satu rekan timnya mencoba untuk menenangkan Agung yang masih saja terbelalak melihat pemandangan yang mengerikan di depannya. Melihat Agung yang sangat syok, mereka membawa Agung untuk keluar dari ruangan itu. Agung duduk termenung di depan teras rumah itu. Ia masih tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Tidak lama kemudian Sandra bersama tim forensiknya datang. Sandra tidak mempedulikan Agung. Ia langsung saja masuk ke dalam. Sandra cukup tegar memimpin timnya, walaupun sebelumnya ia cukup dekat dengan Bu Ratih. Sebuah tubuh yang tergantung. Botol-botol obat yang isinya berhamburan ke segala arah, buku-buku yang jatuh dari tumpukannya, dan secari kertas. Sebuah gambaran yang sangat mengerikan dari ruangan itu. Setelah tubuh Bu Ratih diturunkan, Sandra langsung mendekat dan memeriksanya. Belum ada 24 jam, ucap Sandra. Tapi badannya sudah keunguan, Bu, ucap salah satu penyidik yang berada di ruangan itu. Sandra menunjuk pada jendela dan ventilasi yang tertutup oleh plastik.
Kalau pintu itu ditutup, maka keadaan di ruangan ini sangat pengap dan membuat suhu ruangan menjadi lebih panas dari ruangan lainnya karena tidak adanya pergantian udara, sehingga menyebabkan dekomposisi menjadi lebih cepat. Kalau dibiarkan beberapa jam lagi, mungkin sudah akan ada hewan pengurai di dalam tubuhnya. Penyidik itu mengangguk mendengar penjelasan Sandra. Sandra beralih menuju botol-botol obat yang berserakan. Fluoxetine, fluvoxamin, mapotrilin, mirtazapin, semua obat antidepresan. Masukkan ke kantong bukti, perintah Sandra kepada rekannya. Ini mirip bukti yang ditemukan di kamar tersangka Ozan. Sandra menghampiri salah satu penyidik yang sedang memegang banyak sekali buku di tangannya. Sandra mengambil salah satu buku tersebut. Ilmu dasar bedah. Sandra mulai merasa ada hal besar yang akan segera terungkap. Tapi ia mencoba tetap bersikap profesional dan melanjutkan pekerjaannya. Ia mengambil secari kertas yang tergeletak di lantai. Pada bagian tengah kertas itu terdapat beberapa angka yang seperti sengaja ditulis. 434421, seperti sebuah pin, gumam Sandra. Ia lalu membalikkan kertas itu dan tertulis sebuah pesan. Ozan bukan seorang pembunuh walaupun mentalnya tidak sehat, tapi ia anak yang baik. Saya hanya ingin melindungi dia dari seseorang yang selalu saja berbuat jahat padanya. Tapi ternyata yang saya lakukan justru membuat Ozan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Saya sangat malu dan meminta maaf kepada Ozan. Karena tanpa saya sadari perbuatan saya itu disaksikan oleh anak saya sendiri. Dan saya juga sangat malu kepada diri saya sendiri. Mengetahui fakta bahwa Marlo adalah korban dari kesalahan yang dibuat oleh orang tuanya, sama seperti Ozan. Saya sangat malu, takut, dan tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Terlebih saya saat melihat rekaman yang ada di handycam milik Ozan. Saya sangat marah saat melihat dia terus memukul anak saya bahkan di rumah saya sendiri. Saya sangat marah sehingga saya memukul kepalanya menggunakan sebuah pot. Saya tidak berniat membunuhnya. Tapi di luar kehendak saya ternyata dia meninggal. Kenapa saya membasuh bersih potongan tubuhnya? Karena di setiap potongan terdapat air mata saya yang jatuh karena sebuah penyesalan. Saya sangat meminta maaf kepada Ozan karena sudah meletakkan buku-buku yang dulu sempat saya pelajari di bawah tempat tidurnya. Saya sempat berpikir kalau anak dengan mental yang tidak sehat seperti Ozan tidak akan mendapat hukuman. Bagaimana bisa anak baik seperti Ozan punya ibu yang sangat menjijikan seperti saya? Di balik pesan ini saya menuliskan sandi sebuah brankas yang ada di balik lukisan di ruangan ini. Semua bukti kejahatan saya ada di sana. Dari kecil Ozan tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari saya dan ayahnya. Tolong jaga dia, obati dia sampai dia bisa kembali normal. Tanpa Sandra sadari, air mata sudah membasahi pipinya. Ia langsung keluar menghampiri Agung. Gung, semuanya sia-sia. Harusnya dari awal kita sadar kalau Bu Rati itu pelakunya, San. Sandra menampar pipi Agung dengan sangat keras. Gak ada yang sia-sia, Gung. Aku tahu tugas kamu itu menangkap pelaku, tapi tolong pakai hati kamu sedikit, Gung. Semua ini udah jadi jalannya. Kalau kita gak nangkap Ozan, kita dan Ozan sendiri gak akan tahu kalau dia di ID. Dan kita gak akan tahu kisah di balik di ID-nya. Kamu juga gak akan tahu masa lalu aku. Harusnya kita ambil hikmah dari semua ini, Gung. Agung tertunduk mendengar nasihat Sandra. Maaf San, aku capek banget sama kasus ini. Bukan cuma kamu yang capek, Gung. Kita semua termasuk Ozan juga capek. Lebih baik sekarang kita ambil brankas itu, Gung. Mereka masuk kembali untuk mengambil brankas yang Bu Rati sebutkan dalam pesannya. Di dalam brankas tersebut terdapat sebuah pisau daging, sabun, karung, baju bersimbah darah, dan selembar struk pembayaran air pump yang sangat mahal. Mereka membawa semua barang bukti sekaligus mayat Bu Rati. Ozan dibebaskan dan dia diasuh oleh Yohana sebagai psikiater pribadinya. Kamu tahu gak, Gung, hal yang paling menakjubkan dalam kasus ini? Sekalipun mentalnya gak sehat, tapi Ozan tetap melindungi dan menutupi kesalahan ibunya. Dia bahkan rela ditahan padahal dia tahu kalau pelaku sebenarnya itu ibunya sendiri. Iya, San. Endingnya gak nyangka banget, teman-teman. Oh Hanul, jempol 4 deh buat kamu. Terima kasih atas cerita-ceritanya ya. Dan buat teman-teman yang udah menyimak, admin ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian bisa memetik hikmah dan yang penting manfaatnya ya, yang positifnya dari kisah ini. Jangan sekali-kali membuli, oke? Dan akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.